Genius mendadak bersama The Prams. Oke adik-adik, kesempatan ini The Prams hadir kembali untuk adik-adik semuanya, mengantarkan adik-adik dalam belajar matematika ya, SMP kelas 9, tepatnya adalah bab 3, berjudul fungsi kuadrat ya. Adik-adik, bab ini adalah bab terakhir sebelum penilaian tengah semester adik ya. Jadi untuk idealnya penilaian tengah semester itu adalah semester 1 maksudnya ya, adalah bab 1 sampai bab 3 ya. Yang bab 1 adalah bilangan berpangkat dan bentuk akar, kemudian bab 2 adik belajar persamaan kuadrat, dan bab 3 adalah fungsi kuadrat ya. 3 bab inilah yang menjadi materi sampai penilaian tengah semester. Nah, perlu saya sampaikan adik-adik perlu tahu dan supaya mengikuti terus. Setelah bab 3 berarti The Prams akan menyiapkan ya latihan menjelang penilaian tengah semester. Jadi akan ada soal-soal berbobot, tentu saja berkualitas ya. Untuk The Prams kupas tuntas ya, dibahas sedetail mungkin, tapi dengan triksnya The Prams tentu saja akan jauh lebih cepat gitu adik ya. Nah, namun sebelumnya ini bab 3 dulu, mari kita kuasai bersama. Oke adik-adik ya, fungsi kuadrat. Adik-adik, bab 2 itu persamaan kuadrat. Bab 3 itu fungsi kuadrat. Wah, mirip adik ya. Kira-kira apa bedanya? Oke, baiklah, setelah mengikuti ini nanti tentu adik-adik akan tahu ya. Oke, perhatian. Fungsi kuadrat ini yang pertama adalah tentang bentuk dari fungsi kuadrat itu seperti apa. Bentuk persamaannya. Ternyata bentuk umumnya adalah ini adik. Fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Ini punya syarat bahwa a-nya tidak boleh 0. Ini ya, a-nya tidak boleh 0. X-nya sebuah variabel atau peubah. Sedangkan a, b, dan c ini batasannya adalah bilangan real. Adik ngerti mengapa X-nya nggak boleh 0? Tentu saja, kalau A-nya 0, berarti nanti AX kuadrat 0, yang ada tinggal BX plus C, itu menjadi fungsi linier ya, bukan lagi fungsi kuadrat. Maka syarat mutlak, kalau fungsi kuadrat, A-nya tidak boleh 0. Nah, lalu kemarin, ya adik, bab 2 kan persamaan kuadrat. Bedanya apa adik? Ayo ada yang ingat? Kalau fungsi kuadrat seperti ini. Kalau persamaan kuadrat kemarin apa bedanya? Ya, dia dalam bentuk ax kuadrat ditambah bx plus c, ininya sama persis, hanya saja ini sama dengan 0. Nah, ini bedanya. Jadi kalau ini sebuah fungsi ya fx, tetapi kalau di persamaan kuadrat ini sama dengan 0, sehingga lalu punya akar-akar dan seterusnya seperti bab 2 kemarin. Adapun tentang ABC, tentang X syaratnya sama persis ya. Tentu saja adik tahu ya, A itu apa? AX kuadrat, berarti A itu menyatakan koefisien dari X kuadrat gitu ya. Kemudian kalau B apa dik? B adalah koefisien dari variabel X. C-nya tentu saja adalah sebuah konstanta biasa dik ya. Bentuk umumnya plus, sehingga nanti kalau ada negatif maka itu nempelnya pada nilai A, B maupun C. Itu yang biasanya adik suka salah ya. Tapi jangan sampai, memang positif ya positif, dan kalau negatif ya harus negatif gitu adik ya. Oke baiklah adik, sekarang kita lanjutkan. Nah, di fungsi kuadrat ini materi utamanya adalah menggambarkan grafik fungsi kuadrat ya. Maka di sini ada langkah-langkahnya, yaitu langkah-langkah untuk menggambar dari grafik fungsi kuadrat itu apa. Tentu saja langkah ini nanti harus kita tempuh kalau kita ingin menggambar. Langkah pertama adik adalah menentukan titik potong grafik dengan sumbu-sumbu koordinat. Kita tahu sumbu koordinat tentu saja ada sumbu Z, ada sumbu X. Maka yang pertama, titik potong dengan sumbu Z itu ditempuh jika X-nya 0. Syaratnya ini. Kalau titik potong sumbu Z, X-nya harus 0. Sebaliknya, titik potong dengan sumbu X, maka Z-nya harus 0. Ya, diingat ya. Karena nanti itu akan kita pakai pastinya. Oke adik-adik, baiklah. Kemudian setelah langkah pertama titik potong dengan sumbu koordinat sudah, maka yang kedua kita perlu menentukan koordinat titik balik. Ya, tentu saja ini adalah sebuah x, z, gitu ya. Nah,
X-nya siapa? Nah, dalam sebuah perumusan seperti ini nanti yang adik-adik pakai. X-nya adalah negatif B per 2A. Itu X-nya, sedangkan Z dari titik balik adalah D dibagi negatif 4A. D-nya masih sama dengan kemarin ya, pas persamaan kuadrat. Disebut dengan diskriminan dan dirumuskan B kuadrat min 4AC. Gitu ya. Jadi ingat, ya, koordinat dari titik balik adalah negatif B per 2A, D per negatif 4A. Ingat tadi ya, di sini ada negatifnya. Apa negatifnya harus di bawah? Boleh nggak di tengah? Boleh. Boleh nggak di atas? Boleh, ya. Arti atau makna negatif kan seperti itu adik ya. Oke, yang pastinya jangan sampai salah karena tanda memang penting ya. Setelah koordinat titik balik kita tentukan, kemudian langkah yang ketiga adik-adik ya, adalah menentukan beberapa titik bantu ya yang dilalui oleh grafik. Loh, mengapa dikatakan beberapa titik bantu? Adik-adik, grafik ini adalah sebuah kurva. Kalau sebuah kurva itu, kalau The Prams tanya, kurva itu melalui berapa banyak titik? Ayo, berapa adik tahu? Banyak itu ya, banyak. Nah, dalam istilahnya, kurva itu melalui tak terhingga titik. Maka yang kita buat di sini hanya beberapa, sebagian kecil saja. Tidak semua titik, karena itu hal yang mustahil ya. Karena ada tak terhingga titik yang dilewati ya. Nah, beberapa titik ini ya nanti kita ambil ya kira-kira yang di sekitar ya, yang di sekitar titik balik ya. Jadi begitu ya, di kanan kirinya gitulah, nggak jauh-jauh dari titik balik. Nanti akan jelas setelah kita melakukan langkah-langkah ini. Kemudian adik, langkah terakhir ya, dengan menghubungkan titik-titik langkah 1 sampai 3, maka didapat kurva mulus yang merupakan apa? Grafik dari fungsi kuadrat. Gitu adik ya. Maka nanti harus siap menempuh langkah-langkah ini. Oke, baik adik-adik. Sekarang ada beberapa catatan khusus ini ya. Adik perlu tahu beberapa unsur dari fungsi kuadrat nanti harus mengenal yang namanya persamaan sumbu simetri. Sumbu simetri itu apa? Adalah garis, jadi sumbu itu garis lurus adik ya. Garis lurus yang membagi grafik fungsi kuadrat menjadi dua sama besar. Itu sumbu simetri. Nah, sehingga kalau dalam grafik persamaan kuadratnya adalah Z sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, maka garis yang membagi adalah garis tegak. Dan kalau garis tegak, tentu saja bukan Z-nya, tapi justru X-nya. X sama dengan negatif B per 2A. Tidak lain apa? Adalah ya absis dari titik baliknya. Gitu ya. Yang tentu saja itu tidak lain adalah setengah dari X1 plus X2. X1, X2 itu apa? Adalah akar-akar dari persamaan kuadratnya. Ya, itu pasti setengah dari penjumlahannya. Mengapa begitu? Karena pasti dia berada di titik di tengah di antara kedua akar-akarnya. Pasti itu. Di tengah-tengahnya. Makanya setengah kali X1 plus X2. Lah pakai ini apa pakai ini? Dua-duanya boleh. Apakah sama? Pasti sama. Kalau beda gimana? Ya kalau beda salah satu salah atau keduanya salah kan gitu ya dia. Kalau kita bicara logika matematika ya. Karena kalau benar tentu dua-duanya harus sama, karena ini secara konsep adalah benar ya. Baik, adik, kemudian mempunyai titik balik minimum ya jika titik ekstrimnya terendah. Adik bisa bayangkan, titik puncaknya terendah itu kan berarti nanti gini. Nah, titik baliknya di sini. Betul ya, minimum ya, Dik ya, paling kecil. Sebaliknya, titik balik maksimum jika ekstrimnya tertinggi. Ya, berarti gini. Nah, titik baliknya maksimum. Tahu adik ya? Saya kira itu tidak masalah ya. Dan itu gampang adik. Sifat-sifat dari fungsi kuadrat itu kalau dituliskan, wow, dalam tabel itu banyak sekali. Tapi menurut The Prams itu tidak perlu dihafalkan satu persatu ya, penuh otak kita ya. Tetapi apa? Kita menguasai logikanya. Tidak perlu hafal, tapi kalau logika konsepnya jalan, maka ketika diperlukan semua akan jalan baik-baik saja gitu adik. Nggak percaya? Nanti kita buktikan di soal gitu ya. Oke. Baiklah adik-adik. Nah, kita sampai ke halaman 2. Apa itu? Yaitu kita akan menggambarkan sebuah grafik fungsi kuadrat ya.
gambarlah gitu adik sebuah grafik fungsi kuadrat dari apa? Fx sama dengan, ini yang mau kita gambar, Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 2X kurangi 8. Oke, seperti apa gambarnya gitu adik-adik ya. Oke, kita tempuh langkah tadi. Adik masih ingat tadi yang pertama apa? Menentukan titik potong grafik dengan sumbu-sumbu koordinat ya. Oke, ikuti baik-baik. Mari adik-adik. Titik potong dengan sumbu Z, berarti X-nya 0. Untuk X-nya 0, berarti Z-nya sama dengan, jadi maksudnya Z itu sama dengan Fx adik-adik ya. Berarti Z sama dengan X-nya kamu ganti 0. 0 kuadrat 0, kurangi 2 kali 0, 0. Itu ya, dikurangi 8. Sehingga Z-nya berapa? Negatif 8. Kita dapatkan koordinat. Jangan salah ya. X, Z. X-nya 0. Z-nya negatif 8. Betul gini ya? Oke adik. Nah, sekarang ganti. Titik potong dengan sumbu Z. Dengan sumbu X. Berarti Z-nya yang bernilai sama dengan 0 gitu ya. Ini ada teman belajar ini adik. Oke. Nah, kalau Z-nya 0 artinya apa? Berarti X kuadrat dikurangi 2X kurangi 8 itu sama dengan 0. Nah, yang terjadi adalah sebuah persamaan kuadrat. Ingat ya, boleh faktorkan, boleh melengkapkan kuadrat, boleh rumus ABC. Tapi kayaknya ini asik difaktorkan. Dan lama-lama adik harus biasa gitu ya. Ingat dek, X kuadrat berarti sini X dan X. Ingat ya, kalau dijumlah negatif 8, kalau dikalikan negatif 2. Nah, gitu ya. Kira-kira ini angka berapa dan berapa. Ya. Ngerti adik? Jadi, kalau dijumlah itu negatif 8. Kalau dikalikan negatif 2. Ya. Berapa itu? Tentu saja kita sudah punya kandidat ada 4, ada 2. Gitu ya. Tinggal plus min-nya aja. Kalau ini min, berarti ini yang min-nya yang gede ya, dek ya. Ini yang plus, betul? Ya, kamu kalikan negatif 8. Kamu jumlah negatif 2. Wow, pas banget ya. Ada yang masih ingat ya? Sehingga X min 4 sama dengan 0. Atau, ya gimana ini? Ya, X plus 2 sama dengan 0. Ini nanti menjadi X1, ini menjadi X2. Ya, langsung kita dapatkan. Berarti adik, kita punya X1 sama dengan 4. Dan X2 sama dengan berapa adik? Negatif 2. Nah, dengan demikian adik-adik, kita akan tahu koordinatnya. Ingat Y-nya 0 ya, berarti yang ini adalah 4,0, oke. Yang ini siapa? Negatif 2,0, karena Z-nya 0. Ya ada 2 kan? Memang memotong sumbu X kan di 2 titik ya, enggak usah kaget. Itu biasa, oke. Jadi langkah pertama sudah menentukan titik potong grafik dengan sumbu-sumbu koordinat. Ya, itu maksudnya. Ya, oke. Kemudian langkah 2, Adik. Kita akan menentukan koordinat titik balik. Dari fungsi kuadrat ini, coba A-nya berapa? 1 ya, koefisien E kuadrat. Terus B-nya berapa, Adik? Ingat? Iya, negatif 2, betul. C-nya berapa, Adik? Konstantanya negatif 8, gitu ya. Nah, kemudian berarti min B per 2A ya, negatif B per 2A, B-nya adalah negatif 2. Hati-hati, harus cermat ini. 2A berarti 2 kali 1. Iya, betul adik ya. Nah, negatif plus negatif lagi berarti positif. 2 bagi 2 berapa adik? 1 lah ya, mau berapa lagi? Gitu ya. D per negatif 4A, berarti D-nya diuraikan dulu. B kuadrat min 4AC dibagi negatif 4A. Betul adik ya? Oke, berapa angkanya yuk rame-rame. B kuadrat langsung udah gede ya. Negatif 2 dikuadratkan berapa adik? Tentu 4. Dikurangi 4AC, 4 kali 1. Dan C-nya adalah negatif 8. Ya. Terus negatif 4A berarti 4 kali 1 gitu adik ya. Kita punya ini. Ini negatif-negatif berarti positif ya. 4 kali 8, 32. 32 tambah 4 tentu saja 36. 36 dibagi dengan ini negatif 4. Wow, ternyata ada negatif
9. Gitu ya, Dek ya. Oke, enggak apa-apa. Ternyata angka-angka yang kita dapatkan ini asik banget ya. Berarti koordinat titik baliknya ya, ingat X dulu baru Z, 1, negatif 9. Nah, kita dapatkan ya. Oke. Nah, Adik-adik. Berikutnya. Kini ya, sekarang tinggal langkah 3 yang harus kita lakukan ya. Apa tadi langkah 3? Menentukan beberapa titik bantu ya di sekitar abses titik balik. Ayo, abses itu X apa Z? Abses itu X-nya. Berarti di sekitar X sama dengan 1 itu kira-kira berapa ya? Bebas, ini tidak harus sama, beda boleh. 1 kurangi 1, 0. 1 tambah 1, 2. Tidak apa-apa. Ya, ini yang sebelah kiri kurangi 1, sebelah kanan tambah 1 gitu ya. Untuk X-nya 0, mari kita lihat Z-nya berapa. Ya tadi udah ini ya. Oh itu udah ya. Ya udah enggak apa-apa. Ya. X-nya 0 tadi, ternyata Z-nya adalah negatif 8. Coba kalau X-nya 2. Ya, X-nya 2. Z-nya berapa, Adik? 2 kuadrat. Langsung ya ke sini. 2 kuadrat 4 dikurangi 2X ya. Dikurangi 2X berarti dikurangi 4 juga, lalu min 8. Ya, ternyata sama gitu ya. Maka nanti akan melalui titik berapa, Adik? 0, negatif 8 juga akan melalui 2, negatif 8 gitu ya. Nah, kayaknya titik-titik yang indah ya sudah kita siapkan. Kalau gitu tinggal kita gambar dong grafiknya. Ya, urut ya dari atas. Tadi titik potong dengan sumbu Z 0, negatif 8. Semuanya ikuti. Ini 0, negatif 8 berarti turun. Negatif 1 ya, dan seterusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini. Gitu, Adik ya. Di sini adalah koordinat berapa tadi? 0, negatif 8. Oke. Kemudian titik potong dengan sumbu X ada 4,0. Ya, berarti ke kanan. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini dia adalah 4,0. Lalu ke kiri, ya. Yang ke kiri berarti negatif 2,0. Negatif 1, negatif 2. Sini ya. Negatif 2,0 ke kiri. Begitu. Oke? Iya. Baiklah, itu sudah. Kemudian Adik, ya, kita punya 1, negatif 9. Itu adalah koordinat titik balik. 1 ya, negatif 9 berarti turun. Ini kan negatif 8 berarti negatif 9-nya di sini, ya. 1. Wow, keren, luar biasa. Nah, inilah koordinat titik balik ya. Kemudian kita punya 0, negatif 8 udah di sini, punya juga 2, negatif 8. Ya, ini 1, ini 2. Negatif 8 berarti ini turun, Adik, ya. Indah bukan? Sangat indah. Negatif 8 di sini. Nah, melalui titik ini. Wow. Keren. Ya. Adik-adik, semakin banyak titik bantu, maka akan semakin mulus ya. Tetapi ya tidak harus banyak, karena itu hanya pertolongan saja. Maka seperti apa kemudian gambar grafiknya? Ya melalui titik-titik ini. Pertama ini, kita bentuk kurva mulus ya, Dek, ya, yang indah. Ya, jangan pakai penggaris, nggak boleh ya, nggak boleh karena ini pastinya lengkung. Kalau pakai penggaris bagaimana gitu ya. Maka ini harus lengkung ya. Dan tidak boleh lancip-lancip, Adik. Kurva mulus itu nggak boleh lancip. Sehingga apa? Ya lengkung. Bismillah lengkung. Nah, melalui titik ini. Iya, indah sekali. Sama ini juga. Melalui titik ini. Bismillah lengkung dan indah. Wow, berbakat arsitek ternyata The Prams ya. Gitu, Adik. Inilah terbentuk sebuah grafik fungsi kuadrat. Tentu saja tergantung domainnya dari mana ke mana gitu ya. Itu tergantung soal. Kalau ini adalah semua bilangan real berarti ini ke sana terus, ini ke sana terus gitu maksudnya. Gimana? Gampang kan gambar grafik fungsi kuadrat ya. Yang penting Adik tempuh langkah-langkahnya ya. Apa itu? Ya, menentukan titik potong dengan sumbu koordinat, menentukan titik balik dan titik bantu ya. Udah itu aja. Kalau memang gampang kenapa dipersulit ya gitu. Oke Adik, selesai. Wow. Nah berikutnya, sebenarnya masih ada beberapa sifat Adik ya, tapi The Prams membahasnya nanti di soal aja. Karena apa? Kalau di sifat-sifat itu tanpa soal biasanya
dalam memahaminya ini menjadi jauh lebih susah. Bahkan kalau di buku-buku itu ada tabelnya, ruwet sekali. Ada yang ditampilkan satu halaman penuh ya. Kalau seperti ini maka A-nya gini, B-nya gini, C-nya gini, Masya Allah gitu ya. Tapi nanti kita akan dengan logika, dengan pendekatan yang lain ya. Kita pun akan sampai ke situ ya. Tapi dari soal kemudian teman-teman berikan dasar-dasarnya juga gitu ya. Oke, semangat ya adik ya. Konsep kita tadi akan kita gunakan untuk mengerjakan soal yang sudah kita siapkan ini. Baik ya, kita akan mulai nomor 1. Perhatian, ngerjakannya harus penuh trik ya, karena ngerjakan soal itu pastinya dibatasi waktu dan cepet-cepetan. Apalagi soal lomba ya, semisal lomba kuis Ki Hajar, lomba KSN ya, kompetisi sains nasional, lomba ya mungkin OSN dari berbagai kampus itu kan suka ada ini ya. Itu pastinya dituntut ya tidak hanya benar tetapi juga cepat ya. Benar saja kalau lama kalah ya. Cepat tapi salah ya makin kalah gitu ya. Sehingga apa? Ya benar ya cepat. Maka konsep mantap triksnya juga jitu dan berpengalaman gitu ya. Contohnya nih adik di soal nomor 1 ini perhatian. Grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ini. Oke, melalui titik-titik berapa? Nah, ini ya. Ini. Jadi, kalau kita tulis dulu, Z sama dengan apa? 2x kuadrat ditambah x min 1. Nah, untuk triksnya, adik, lihat jawabannya dulu sebelum mikir. Ini kan sama semua. Kalau sama ya sudah dipastikan benar. Kalau ini salah berarti kan nanti tidak ada jawaban yang benar ya. Jadi justru ini tidak usah dipikirkan. Gitu loh triksnya. Ngerti adik? Ya. Sehingga di sini ada 1, 1, 1, ada negatif 1. Berarti yang paling banyak berapa? 1 ya sudah. Kita coba X-nya 1. Jangan nyoba negatif 1 ya. Gitu. Kebalik nanti. Kalau X-nya 1 berarti 1 kuadrat ya. 1 kali 2 maka 2 tambah 1 kurangi 1. Wow gampang. Ternyata 2. Ya, berarti melalui koordinat X-nya 1, Z-nya 2. Wow, 1,2 ini sudah gugur ya, Adik. Oke. Berarti ini juga nggak masuk kayaknya ya. Sehingga tinggal apa? 2,-9 atau 2,9. Ya udah kita ganti X-nya 2. Mari rame-rame. Kalau X-nya 2, maka Z-nya adalah ya 2 kuadrat. 4 kali 2, 8 tambah 2 kurangi 1 ya. 10 kurangi 1 berapa dik? 9 ya. Jadi koordinatnya berapa? 2,9 ya. Ya 1,2 2,9 saudara ya. Ini wow keren, Masya Allah ya. Itu trik cerdas. Tempatnya sisa adik-adik ya. Tempat yang disediakan malah tersisa. Kenapa? Kita penuh trik, nggak pakai bingung ya. Cerdas dan cepat. Oke, nomor 2 adik. Koordinat titik balik grafik fungsi ini adalah berapa? Lagi-lagi ya gini ya. Ingat A-nya berarti AX kuadrat maka 6. B berapa adik? Negatif 18. C-nya berapa adik? Tentu saja 5 ya. Koordinat titik balik berarti apa? Negatif B per 2A itu sebagai X-nya adik ya. Berarti negatif 18 positif 18 per 2A 2 kali 6 ya. Maka ini kita coret dia adalah 3. 3 per 2 itu berapa adik? 1,5 langsung ketemu ya. 1,5 semua. Wow. Dan ini kalau kita pakai trik malah nggak usah ngitung ini ya. Sehingga berikutnya kita tinggal ngitung apa adik? Tentu saja D per negatif 4A gitu ya. Apa tadi D? B kuadrat min 4AC dibagi negatif 4A. Oke, yuk rame-rame. B kuadrat ya. Jadi itu adalah negatif 18 dikuadratkan ya. Berapa itu angkanya ya kan? Kalau negatif dikuadratkan itu kan hasilnya tetap positif. Jadi adik berpikirnya cukup 18 kuadrat ya itu berapa? Berarti kan 18 kali 18 gitu ya. Tahu ya berapa adik? 324 dikurangi 4AC. 4 kali 6 kali 5 nanti dibagi negatif 4A. Hanya 6. 4 kali 6 berapa dik? 24. Gitu deh ya. Oke baiklah. Adik-adik. Ngitungnya gimana ini? Ya ini ya. Ini dulu no. 4 kali 5 berapa? 20 ya. Berarti 120.
324 dikurangi 120, gampang banget. Berapa kalau bukan 204 ya? 204 dibagi negatif 24. Kalau lihat kayak gini, bau-baunya ini adalah 8 adik ya. Ya enggak? 8 kali 24 itu berapa? 192 ya. 192, ini 204. Berarti sisanya 12 per 24. Ingat ini min, berarti minnya ikut sini ya. Berarti negatif 8,5. Selesai ya. Ini X-nya, ini Y-nya. Ayo, mana yang benar? 1,5 koma negatif 8,5. Wow, jawabannya D ternyata gitu ya. Oke. Baiklah adik-adik. Oh, simpel ya. Selalu nggak pernah kekurangan tempat, bahkan sisa ya. Tapi kalau lihat pembahasan mungkin di berbagai tempat ya, wow, panjangnya tidak umum gitu ya. Sekarang yang ketiga ini soal cerita ya, soal seperti inilah ya, mengacu pada soal HOTS adik-adik, dimana dihubungkan dengan peristiwa sehari-hari, tapi sebenarnya adalah sebuah konsep matematis, khususnya kalau di bab ini ya sebuah konsep dari fungsi kuadrat ya. Jadi justru jangan takut ya, harusnya justru tertarik. Kenapa? Karena memang ini masalah yang menarik, betul kan? Kalau kita mempelajari masalah kita sehari-hari, bukankah itu yang kita hadapi? Berarti menarik dong. Tapi heran deh, kebanyakan siswa malah takut. Nggak boleh itu. Oke, baik. Perhatian, Pak Andi, iya Pak Andi, berencana memagari halaman belakang rumahnya menggunakan kawat sepanjang 200 meter. Halaman berbentuk persegi panjang. Jika sisi halaman yang menempel dengan rumah tidak dipagari, iya dong, ya dipagari malah nggak bisa keluar dari rumah nanti. Halaman terbesar yang dapat dipagari seluas berapa? Wow, bagaimana ini? Coba kayak gini kalau nggak pakai konsep matematis, apa bisa? Misalnya ini adik, yang saya arsir ini adalah rumah. Yuk kita tulis rumah. Iya, gitu ya. Jadi ini rumah adik. Akan dipagari yang nempel ini enggak. Ya, kalau yang nempel itu enggak, berarti pagarnya dari mana sampai mana? Tentu saja ini. Nah, warna hijau inilah pagarnya. Betul? Ya. Oke. Panjang ini semua 200. Yang pastinya ini dan ini kan jelas sama ya, karena persegi panjang. Ini X, berarti ini X. Semuanya 200. Berarti yang ini apa, Dik? Ya tentu saja 200 itu dikurangi yang sudah kepake. X tambah X. Siapa itu? 2X. Iya, langsung terbentuk. Asik ya, Dik ya. Oke, sehingga halaman terbesar yang dapat dipagari seluas berapa? Ternyata fungsinya adalah fungsi luas. Ya, luas apa itu? Persegi panjang. Panjang kali lebar. Masya Allah. Panjangnya adalah X, lebarnya apa, Dik? 200 dikurangi 2X, saudara-saudara ya. Berarti luasnya itu kita dapatkan ya, yang kuadrat dulu deh ya, tapi negatif. Oke, enggak apa-apa. 2 kali negatif 2X berarti negatif 2X kuadrat ya. Kemudian X kali 200, apa itu? Ditambah 200X. Ya, kita sudah punya fungsi. Ya, betul ya. Menjadi fungsi kuadrat bukan? Biasanya fx, kalau ini L karena dalam terapan, tidak masalah adik ya. Ternyata seperti ini. Pastinya, ayo A-nya berapa? Negatif 2. B-nya berapa? 200. Gitu adik ya. Nah, ditanyakan ya. Benar. Yang ditanyakan adalah luas maksimum. Ya. Berarti adik-adik, yang namanya luas maksimum itu kan berarti nilai dari fx tepat di titik baliknya. Betul ya? Gitu kan ya? Jadi kalau ini kurang lebih gini sketsanya. Maksimum itu ya di sini. Sebenarnya boleh dengan D per min 4A boleh. Tapi tidak harus begitu. Kita bisa, kayaknya lebih mudah ini. Min B per 2A berarti X-nya dulu kita hitung. Ya. Gitu ya. Berarti negatif B-nya adalah 200 dibagi 2A. 2 kali negatif 2. Positif ya. 200 bagi 4 berapa, Dik? Tentu saja 50 ya. Oke, itu X-nya. Ya.
Lah, luas terbesar, luas maksimum gitu ya. Tentu saja adalah nilai luas ketika X-nya adalah absis titik balik, yaitu 50 sudah kita hitung. Ya udah tinggal masuk aja. Bahwa tadi fungsi luasnya seperti ini, X-nya kita ganti 50. Berarti negatif 2 kali 50 kuadrat berapa, Dek? 2500. Ditambah 2000 kali 50. 2000 kali 5 itu 1000. Berarti apa? 10.000 ya. Oke adik-adik, ini berapa, Dek? Negatif 5000. Negatif 5000 ditambah 10.000. Wah, asik banget. Ternyata berapa, Dek? 5000 ya. Bulat ya. Jangan-jangan ada, Dek. Masya Allah, ada ternyata ya. Gitu. Ya. Dengan ilmu matematika, kita bisa menentukan supaya luasnya maksimum, ya. Ternyata itu hanya konsep apa? Konsep dari fungsi kuadrat. Pemahaman dari bentuk dasar kemudian grafik diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gimana nggak asik ya? Asik bukan? Gitu loh, Dek ya. Makna dari belajar itu seperti itu. Oke, baiklah adik-adik. Sekarang masih ada satu soal ini. Masih semangat ya adik-adik ya? Harus semangat dong selalu ya. Tidak boleh tidak semangat dalam hidup ini. Apalagi dalam belajar ya. Baik, grafik fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Pernyataan yang benar adalah, nah ini loh, Dek, yang tadi saya katakan, kalau dalam grafik ya, sifat-sifat fungsi kuadrat ya, beberapa buku itu menuliskan dalam bentuk tabel, saking banyaknya ditulis kecil-kecil, itu aja halaman penuh. Pusing adik bacanya, saya pastikan ya. Tetapi gini, kita pakai konsep yang benar, kemudian logika dan analisa kita benar. Jadi gini, bagaimana melihatnya? Sudah tidak usah mikir tabel yang ditulis berbagai buku ya. Pastinya cara mengingatnya gini, adik. Ax kuadrat plus bx plus c. Jadi begini. Nah gini. Artinya apa ini? A lebih besar dari 0. Itu membuka ke atas. Ya. Artinya ini seperti ini ya. Grafik itu membuka kemana, Dek? Membuka ke atas. Ya. Sebaliknya gimana? A lebih kecil dari 0. Iya, Masya Allah, ada rahasianya. Berarti membuka kemana? Ke bawah. Sudah, satu poin ini dikantongi dulu. Gitu ya. Sekarang boleh langsung diterapkan. Ini membuka kemana, Dek? Ke atas, berarti A-nya harus positif. A-nya harus lebih besar dari 0. Lihat ini A-nya, kurang dari 0 salah. Kurang dari 0 salah. Masya Allah. Langsung 2 jawaban hapus ya. Tinggal 2. Gitu adik ya. Nah sekarang poin berikutnya bagaimana? Tentang B. Ya adik, saya bilangi kamu ya. Bagaimana ketentuan tentang B itu? Ya. Adik ingat enggak? X tadi apa? Rumus X itu. Rumus X itu kan min B per 2A. Gitu. Ya. Bayangkan kalau X-nya ini 0. Berarti B-nya apa? B-nya kan pasti 0. Iya kan? Kalau X-nya 0 itu artinya apa? Tepat pada sumbu Z. Berarti B-nya sama dengan 0 itu kapan? Jika tepat pada sumbu Z. Apanya yang tepat? Yaitu titik baliknya. Masya Allah. Ternyata bukan hafalan, bukan ya. Sebuah konseptual, analitis dan matematis, bukan sekedar hafalan, bukan ya. Nah, sehingga kita lihat titik baliknya di sini. Bagaimana, Dek? Tepat di sumbu Z atau geser kanan, geser kiri? Ternyata tepat pada sumbu Z. Ya udah, kalau tepat ya berarti B-nya nggak gini. Ngerti? Udah jawab. Ya Allah, ya ampun. Mudah ternyata ya. Iya. Nah, sekarang tentang C bagaimana? Ya, adik-adik, coba aja dilihat aja ya. Tidak usah ngapalkan, ngapain ngapalkan matematika kok hafalan ya. Bahwa fx atau z itu adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Gitu ya. Kita ngomong tentang c. Ya. Tentang c itu berarti urusan memotong sumbu z-nya bagaimana? Ingat tadi nggak? Tadi ingat nggak? Bahwa syarat memotong sumbu z itu apa? X-nya harus 0 ya.
Kalau X-nya 0 berarti Z-nya itu siapa? Z-nya adalah C. Kenapa? 0 tambah 0 plus C. Berarti Z-nya adalah C. Gitu ya. Nah, tinggal dilihat aja Z-nya ketika memotong sumbu Z itu. Ya, nilai Z ketika memotong sumbu Z berarti di sini positif apa negatif? Ternyata Z-nya itu negatif. Ini loh, di bawah 0. Kalau Z-nya negatif sudah dipastikan C-nya juga negatif. Kenapa? Karena Z itu sama dengan C. Betul C-nya negatif? Subhanallah. Benar-benar betul. Betul-betul benar. Itu loh. Ya, adik-adik. Banyaknya sifat yang tertulis itu nggak perlu dihafalkan, sekali lagi nggak perlu, jangan menghafalkan ya, tapi pakai konsep dasar kemudian kita terapkan analisa logika sampai deh gitu ya, sama sekali nggak ada yang ditakuti dalam fungsi kuadrat ya kayak adik ya. Semoga adik yang mengikuti video saya ini betul-betul menjadi mahir dan semakin percaya diri serta prestasinya maksimal. Kenapa? Karena lambat laun adik akan mewarisi ya apa triks yang dipunya oleh The Pram. Bahkan harapannya adik akan melebihi The Prams, jauh lebih cerdas, dan itu negeri kita butuh ya orang-orang seperti itu. Tetap semangat belajar. Oke, Jenius Mendadak bersama The Prams.